Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Apa kabarnya nih anak-anak? Sehat ya? Bagaimana puasanya? Lancar? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kesehatan, kemudian kita diberikan rezeki dan umur panjang hingga Ramadan di tahun-tahun selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam harus selalu kita lantunkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita harus sebanyak-banyak mungkin memanjatkan salawat kepada beliau agar kita dapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Hari ini Ustazah Devi akan menyampaikan kultum tentang ketekunan Imam Syafi'i dalam mencari ilmu. Tapi sebelum itu kita kenali dulu siapakah itu Bapak Imam Syafi'i. Adalah salah satu dari 4 imam besar mazhab. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah, 767 Masehi di Gaza, Palestina. Itu adalah tahun yang sama di mana Imam besar Abu Hanifah meninggal. Beliau kehilangan ayah saat masih bayi dan dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan yang sangat kekurangan. Beliau berumur 2 tahun dikala ibunya hijrah ke Mekah. Oleh karena itu, beliau menghabiskan masa-masa mencari ilmunya di kota Madinah dan juga di kota Mekah. Bapak Imam Syafi'i ini Masya Allah, sudah menjadi penghafal Al-Quran ketika berumur 7 tahun. Walau Bapak Imam Syafi'i ini dalam kondisi yang kekurangan, tapi tidak mematahkan semangat beliau untuk tekun dalam mencari ilmu, membantu temannya yang merasa kesulitan dalam memahami materi. Bahkan saat gurunya menjelaskan, beliau hanya terdiam dan menuliskannya di atas telapak tangannya seperti ini. Itu sangat membingungkan bagi gurunya. Mengapa dia melakukan hal demikian? Beliau menuliskan apa yang telah beliau dengarkan, beliau amati dengan cara menuliskannya dengan jarinya di atas telapak tangannya. Begitulah cara Bapak Imam Syafi'i dalam mengingat dan juga menghafalkan apapun ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Walaupun Bapak Imam Syafi'i berasal dari keluarga yang kekurangan hartanya, tapi tidak membuat semangat belajar beliau itu juga patah atau berkurang. Beliau tetap berusaha untuk mendapatkan, mengumpulkan, menghafalkan, mempelajari ilmu-ilmu yang telah disampaikan gurunya menggunakan tulang belulang, menggunakan daun yang digunakan sebagai pengganti kertas karena beliau tidak bisa mendapatkan kertas untuk beliau belajar seperti kita dalam kelas sehari-hari loh. Kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Bapak Imam Syafi'i ini lantas membuat beliau itu semakin cerdas, dan bahkan ketika gurunya tidak hadir di dalam kelas, Bapak Imam Syafi'i ini dapat menggantikan guru yang ada di dalam kelas loh. Masya Allah, beliau begitu hebatnya, luar biasanya dalam menyimpan, dalam mengolah informasi atau ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Walaupun beliau tidak sama seperti yang lainnya, mendapatkan fasilitas belajar yang sama seperti teman lainnya. Tetapi kemampuan beliau asah dengan baik sehingga bisa menjadi murid yang teladan. Pada saat Bapak Imam Syafi'i beranjak usia 15 tahun, oleh gurunya, Bapak Imam Syafi'i diperbolehkan untuk menyampaikan fatwa. Bapak Imam Syafi'i juga belajarnya itu tidak pada satu tempat saja, tapi beliau berpindah-pindah di Mekah, Madinah, Baghdad juga telah dilalui oleh beliau. Masya Allah, begitu banyak sekali perjalanan yang tidak mudah, halang rintang yang menghalangi beliau, itu pun tidak mudah mematahkan
semangat beliau dalam mencari ilmu. Dan akhirnya beliau dikenal namanya oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia. Nah, dari kisah Bapak Imam Syafi'i ini kita bisa mendapatkan banyak sekali pembelajaran. Pertama, tidak ada masalah tanpa solusi. Yang kedua, giat dalam menuntut ilmu. 3, tidak ada kata menyerah saat mencari ilmu. Pesan dari Ustazah Devi adalah kalian harus rajin beribadah, rajin belajar. Seperti Bapak Imam Syafi'i, Masya Allah, betapa bangganya orang tuanya, anaknya hebat dalam mempelajari, dalam menghafalkan, dalam menyampaikan ilmu agama Islam. Beli ketan dengan CASI. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.